Pertama saya perkenalkan, inilah solar hijau, hasil inovasi anak bangsa. Yang dimaksud inovasi adalah pengembangan teknologi yang dikuasai dan ditemukan oleh kita semua bangsa Indonesia, yang juga keberhasilannya sangat menurut kami adalah menakjubkan. Solar hijau adalah BBM solar yang diproduksi menggunakan bahan baku solar dengan sawit dengan proses emulsifikasi dengan air. 3 komponen zat cair itulah yang menyebabkan terjadi efisiensi dan pembakaran yang sempurna. Artinya kualitasnya boleh dibilang dapat dipertandingkan dengan semua jenis solar yang ada di Indonesia. Solar hijau adalah dibuat dari bahan baku sawit dengan proses emulsifikasi dengan air. Bentuk apa sawitnya adalah bentuk asam lemak yang dihasilkan dari hasil rumusan teknik kimia bio, sawit, air, dan minyak fosil itu sendiri, yaitu dalam bentuk solar. Dengan demikian, dari sisi keekonomiannya dapat dipertanggungjawabkan sangat kompetitif dibandingkan bentuk solar lainnya. Pertama, kalau kita melakukan riset, pengujian, dan inovasi harus mendapatkan legitimasinya sebagai hak paten. Itu yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Paten. Sebagai bukti dari hak paten yang telah kami miliki, yang juga dianugerahkan oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Paten, lengkaplah secara legitimasi pertanggungjawab hasil temuan tersebut. Karena pemberian hak paten ini tidak luput dari koordinasi dan konsensus bersama pihak Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia. Legitimasi dari hak paten ini yang telah dikeluarkan kepada PT Invesa Cipta Energi yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Hak Paten, yaitu Dr. Timbul Sinaga, yang juga menyetujui diberikannya hak merek dagang dengan nama solar hijau. Ini adalah sertifikat hak paten yang notabene memberikan hak legitimasi terhadap temuan tersebut, yang juga sedang dalam proses hak paten internasional, yang juga sebenarnya sudah dilirik oleh para investor dari Jepang dan dari Arab Saudi. Pada prinsipnya ini adalah formasi jenis BBM terbarukan yang notabene itu adalah hasil produksi kesulusan anak bangsa, mulai dari bahan bakunya sampai ke rumusan teknologi ilmu pengetahuan yang diakui oleh Kementerian Ristek Indonesia. Berhasilan inovasi ini adalah diawali dengan kerjasama kami dengan Pertamina yang telah teruji pada saat pengujian truk tangki di Pelumpang dengan hasil yang baik, yang kebetulan juga penilaian pengujian tersebut dihadiri oleh pihak Kino, yaitu pabrik mesin diesel terkenal di Jepang yang sudah mensuplai hampir seluruh mesin diesel di Pertamina. Yang ikut menandatangani hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa ini baik dan siap untuk dilanjutkan sebagai bahan bakar alternatif yang terbaik karena menghasilkan BBM yang ramah lingkungan. 3, 2, 1, ya. Hasil pengujian kami dengan Pertamina itu menghasilkan sertifikat hak paten kepemilikan teknologi tersebut dan layak diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kemenristek dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari uji di Pertamina tersebut pun menjadi berita terhadap para industri pabrik mesin diesel di Jepang yang diwakili oleh Hino.
Maka dengan demikian telah masuk beberapa investor dan juga melakukan investasi di pabrik pelumpang untuk mengembangkan solar region menjadi alternatif BBM. Kenapa demikian? Karena memang menghasilkan pembakaran yang sempurna. Artinya dengan pembakaran sempurna menghasilkan emisi gas buang yang sesuai dengan regulasi dunia yang mewajibkan harus ramah lingkungan. Dua, juga menghasilkan efisiensi terhadap penggunaan BBM tersebut dan mengakibatkan umur dari spare partnya atau sekucarannya akan lebih lama. 2, 3. Memasuk tahapan komersialisasi, kami membutuhkan dukungan pemerintah melalui payung hukum yang akan diberikan dalam bentuk regulasi dan perizinan. Saat ini kami telah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk mendapatkan legitimasi tersebut, antara lain proses pendapatan perizinan yang berlaku yaitu izin niaga khusus pada Dirjen Migas Kementerian SDM dan juga dukungan terhadap masyarakat industri. Menurut kami layak untuk digunakan untuk industri sebagai bahan bakar untuk mendapatkan energi yang akan digunakan oleh industri tersebut. Harapan kami adalah mendapatkan legitimasi dan regulasi dari pemerintah yang mendukung penggunaan solar untuk industri di Indonesia. Harapan kami untuk masyarakat adalah menjadikan solar sebagai alternatif untuk mencapai jangka panjang program biofuel di Indonesia.